Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ali Lihawa dalam agenda Info Desa. Teman-teman sekalian, saya ingin membagikan pada kesempatan kali ini terkait tata cara pengangkatan perangkat desa. Kita akan mengetahui pada video ini apa itu perangkat desa, kemudian bagaimana tata cara pengangkatan perangkat desa, apa persyaratan umumnya dan apa persyaratan khususnya. Jadi mari simak video ini dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar terus bersemangat membuat konten-konten selanjutnya. Tata cara pengangkatan perangkat desa. Pengertian. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Pengertian ini dijelaskan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 5 Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi perangkat desa itu ada pelaksana teknis, ada pelaksana kewilayahan, ada pelaksana sekretariat. Dan semua ini bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan, mewujudkan visi misi daripada kepala desa. Selanjutnya, apa persyaratan pengangkatan perangkat desa? Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Jadi perangkat desa itu minimal ijazahnya adalah SMA atau misalnya paket C yang sederajat, Alia, STM. Jadi paket C dibolehkan karena dia sederajat dengan SMA. Kemudian yang kedua, berusia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun. Jadi berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Nah, ini yang bisa diangkat menjadi perangkat desa. Yang ketiga, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Jadi sudah tinggal di desa minimal 1 tahun. Yang keempat, memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Jadi ini adalah persyaratan umum menjadi seorang aparat desa. Sebagaimana kemudian dituangkan dalam pasal 2 Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Selanjutnya adalah persyaratan khusus. Sebagaimana dimaksud. Jadi persyaratan khusus sebagai dimaksud adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya. Jadi persyaratan khusus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat pada desa setempat.
Ini adalah persyaratan khusus. Dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dalam peraturan daerah. Ini tertuang dalam pasal 2 Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi persyaratan khusus ini dijelaskan secara rinci pada peraturan daerah. Misalnya di Gorontalo Utara, ya, karena saya bertugas di Gorontalo Utara, maka saya ambilkan contoh pada Perda yang ada di daerah Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu Perda nomor 12 tahun 2017 tentang perangkat desa, tepatnya pada pasal 10. Persyaratan umum. Yang pertama, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Yang kedua, berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Itu persyaratan umum ya, yang tertuang dalam Perda nomor 12 tahun 2017 tentang perangkat desa, tepatnya pada pasal 10. Sedangkan persyaratan khusus adalah sebagai berikut. A. Berkelakuan baik, memiliki pengalaman kerja atau berpendidikan minimal S1 untuk jabatan kepala urusan. B. Kepala seksi, kepala dusun, staf perangkat desa atau staf administrasi BPD, dan untuk jabatan sekretaris desa memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 tahun di lembaga pemerintahan atau berpendidikan minimal S1. C. Tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. D. Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. E. Bersedia bertempat tinggal di desa setelah diangkat menjadi perangkat desa. Jadi untuk di Gorontalo Utara boleh kemudian dari desa lain untuk masuk. Yang penting ada catatannya, yaitu ketika terangkat atau terpilih menjadi perangkat desa setelah melewati seleksi, maka harus bersedia bertempat tinggal di desa tempat kemudian dia terpilih atau dia diangkat menjadi perangkat desa pada desa tersebut. Jadi boleh dari daerah lain, akan tetapi harus bersedia tinggal ketika sudah dilantik menjadi perangkat desa. Kemudian yang F, bersedia mentaati seluruh persyaratan dan prosedur seleksi perangkat desa. Nah, ini adalah persyaratan khusus yang diatur dalam Perda yang berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat pada desa setempat, pada daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ini contoh kasus persyaratan khusus pada Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi kalau daerah lain tentunya punya Perda juga ataupun Perbub yang mengatur terkait dengan persyaratan khusus untuk pengangkatan perangkat desa. Kemudian yang berikut, mekanisme pengangkatan. Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut. A. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. B.
Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim. C. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Jadi ketika sudah kosong atau ada proses pemberhentian perangkat desa, maka maksimal 2 bulan sudah harus ada penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. Kemudian poin D, hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Jadi minimal ada 2 calon yang dibawa untuk menjadi bahan konsultasi kepada camat untuk dimintai rekomendasi. Kemudian masih lanjutan terkait mekanisme pengangkatan. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja. Jadi camat setelah mendapatkan laporan dari kepala desa terkait proses rekrutmen perangkat desa, maka camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja. F. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Jadi camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Kemudian poin G. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Jadi ketika camat sudah memberikan rekomendasi, menyetujui atau memberikan persetujuan terhadap proses rekrutmen aparat desa, maka kepala desa sudah bisa kemudian menerbitkan SK tentang pengangkatan perangkat desa. Poin H. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan. Jadi penolakan, jadi camat memberikan rekomendasi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Jadi ketika rekomendasi dari camat berisi penolakan, maka prosesnya diulang kembali ya, atau dianggap batal sehingga harus diulang kembali proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Hal ini kemudian tertuang dalam Permendagri nomor 83 tahun 2015, tepatnya pada pasal 4. Jadi itu penjelasan singkat dari saya terkait tata cara pengangkatan perangkat desa. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritikan, masukan, saran ataupun pertanyaan, maka silakan tulis di kolom komentar. Dan jika bermanfaat video ini, maka silakan bagi sebanyak-banyaknya, share ke grup ataupun ke teman-teman agar kemudian menjadi kebaikan kita bersama demi terciptanya pemerintahan desa yang lebih baik di masa-masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.